Wiwarna Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terseret arus banjir bandang. 17 orang diantaranya belum ditemukan. Sedikitnya 23 orang yang berasal dari sebuah sekolah kejuruan di Kota Medan terseret arus banjir bandang. Para korban hanyut saat sedang menikmati wisata alam air terjun Wiwarna di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari 23 korban, sebanyak 6 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 17 diantaranya masih dinyatakan hilang dan belum diketahui kondisinya. Salah satu korban yang berhasil selamat mengatakan ia bersama rombongan sedang berada tepat di bawah air terjun yang ukurannya tidak terlalu besar ketika tiba-tiba banjir menerjang. Banjir bandang datang dari air terjun tersebut datang secara tiba-tiba sehingga sebagian besar rekannya tidak dapat atau tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Hingga kini tim Basarnas masih melakukan pencarian korban yang hilang. Sementara korban selamat yang mengalami luka-luka dan patah tulang dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Saya pertama langsung jatuh, Bang. Saya tolong teman saya. Teman saya tolong tuh nggak ada atau mana? Habis itu rombongan saya langsung dompat saya nggak nampak sekarang. Berapa orang lagi, Bang, yang temukan, Bang? Mana, Bang? 12. Kawan Abang, ya? Berarti satu tim berapa orang tadi, Bang? Datang, Bang? 23, Bang. 23. Kalau banjir bandang, Bang. Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, kita segera bergabung dengan kontributor Metro TV, Rinaldi Tarigam. Kita ke Rinaldi. Selamat pagi, Rinaldi. Selamat pagi, Yohana. Ya, Rinaldi, sebenarnya bagaimana kondisi terakhir di sana saat ini? Ya, kondisi terakhir di lokasi kejadian saat ini, tim dari Basarnas sedang melakukan pencarian dan dibentuk tim sebanyak 7 orang yang sekarang sedang menuju ke TKP yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari pintu masuk air terjun Wiwarna. Sementara itu 6 orang yang selamat dan mengalami luka-luka dan patah tulang sudah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan dirawat. Yohan, demikian. Iya, Rinaldi, jadi konfirmasi sekali lagi, total yang hilang berapa? Jadi sampai dengan pagi ini belum ada yang ditemukan dari korban yang dinyatakan hilang tersebut. Baik, jadi awalnya tim rombongan yang berasal dari salah satu sekolah di Kota Medan sebanyak 23 orang sedang menikmati wisata air terjun dan kemudian terjadi banjir bandang sehingga 17 orang yang sampai sekarang ini masih dinyatakan hilang dan belum tahu kondisinya, Yohana. Baik, Rinaldi, lalu kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari proses evakuasi? Selain jarak yang jauh dan memakan waktu beberapa jam, kemudian kondisi keadaan medan untuk menuju ke TKP itu sedikit curam sehingga apabila dilakukan pencarian pada malam ini dengan alat seadanya itu akan mengalami kendala dan cuaca juga tidak begitu mendukung. Hal ini disebabkan karena adanya sedikit hujan dan air yang masih deras mengalir, Yohana. Baik, terima kasih Rinaldi untuk informasi terkininya. Kami tunggu lagi update terkini dari Anda di sana. Terima kasih Rinaldi Tarigam. Rencana kita ini hanya sebatas evakuasi. Ini. Iya, halo Pak. Iya Pak Turi, bisa berarti saya konfirmasi lagi untuk jumlah korban ini berapa Pak sejauh ini yang Anda dapatkan? Kalau jumlah korban nggak ada yang pasti. Nanti kalau sudah operasi selesai baru ketahuan karena simpang siur ini sekarang jumlahnya gitu. Oke, untuk usaha dari Basarnas tempat untuk melakukan evakuasi bagaimana Pak sejauh ini? Kalau usaha, ya tim kita udah ada sekitar 15 orang mau disiapkan dengan sejumlah peralatan seperti airbag karena tim kita yang pertama yang tadi ini hari bergerak yang dipimpin oleh Rory Ginting, mereka membutuhkan airbag untuk menggeser batu yang begitu besar gitu. Jadi kita harus bawa genset sama airbagnya untuk melakukan evakuasi di sana, begitu Pak. Ya, Pak Turnip, kami mendapatkan informasi bahwa banjir bandang terjadi secara tiba-tiba. Apakah bisa Anda jelaskan kronologis ketika itu cuaca sedang seperti apa, Pak Turnip? Memang
kita minta keterangan dari korban juga kejadiannya seperti itu. Dari Sibulangnya tempat mereka berangkat tidak ada hujan, tiba-tiba di sana hujan dan terjadilah kejadian itu gitu. Namun untuk pastinya kurang lebih seperti itu, dari guide-nya juga seperti itu, gitu kan. Baik, Pak Turnip, kendala terbesar dalam evakuasi sejauh ini apa? Belum ada kendala karena kita kan bergerak tadi dini hari. Jadi ini kan baru, ini operasi kita baru ada sudah beberapa tim, belum kita temui kendala. Jadi kita masih persiapan peralatan dan masih itu yang memang dibutuhkan gitu, karena kan butuh perjalanan 1,5 jam dari sini, dari bawah menuju ke lokasi musibah gitu. Baik. Kita harapkan semoga korban segera ditemukan, bisa ditemukan dan juga proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Kondisi yang baik tentu saja. Ya, baik, terima kasih Pak Turnip, Kepala Humas Basarnas Wilayah Sumatera Utara. Dan ada lagi-lagi kelakuan anggota DPR kita menjadi sorotan pemirsa setelah proses audit BPK menemukan banyak anggota DPR yang belum memberikan laporan keuangan terkait dengan kunjungan kerja. Ya, dari 545 anggota Dewan, hanya 36 anggota Dewan yang sudah memberikan laporan keuangan, sehingga muncul potensi kerugian negara sebesar 945 miliar rupiah akibat dugaan kunjungan kerja fiktif anggota Dewan. Hari Azhar Aziz menyebut anggota DPR yang belum menyerahkan laporan kunjungan kerja ke Sekretariat Jenderal berjumlah cukup besar. Belum lagi, BPK menemukan sejumlah kejanggalan berupa ketidaksesuaian uang makan, tiket fiktif, penyalahgunaan pembayaran pemeliharaan rumah dinas, dan tunjangan jam sostek. Kalaupun ada indikasi, kemudian kita memeriksa sekjen dalam soal ini DPR-nya. Nah, DPR kemudian memberitahu kepada anggota atau kepada fraksi. Nah, ada masa 60 hari mereka bisa mengembalikan. Jadi kalau ada yang mengambil uang negara, mereka tidak melakukan kunjungan kerja, nah itu harus dikembalikan uang itu. Nah, itu yang sekarang sedang proses seperti itu. Jadi saya belum tahu berapa nilainya sekarang ini. Sejumlah fraksi di DPR mengaku selalu meminta laporan kunjungan kerja kepada para anggotanya. Selain PDI Perjuangan yang mengeluarkan surat edaran, fraksi Partai Nasdem sudah mewajibkan anggotanya membuat laporan pasca kunjungan kerja di masa sidang dan selama reses. Maka fraksi Nasdem, saya atas nama fraksi Nasdem sebagai pimpinan fraksi Nasdem memberikan konfirmasi di fraksi Partai Nasdem tidak ada itu kegiatan fiktif. Karena kami setiap sebelum reses itu melakukan rapat koordinasi fraksi untuk menyiapkan apa-apa saja yang harus dilakukan pada saat reses. Temuan BPK ini pun mendapat respon dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Kala meminta penegak hukum menindaklanjuti fakta yang diperoleh lembaga negara tersebut. Jadi memang siapa yang tidak memenuhi itu memang harus mendapat sanksinya, tentu sanksi baik dari fraksinya juga dari DPR sendiri. Sepanjang tahun 2015, negara mengeluarkan dana sebesar 1,7 miliar per anggota DPR untuk 11 kali kunjungan kerja. Padahal kunjungan kerja DPR kerap menuai kritik karena dinilai tidak tepat sasaran dan hanya memboroskan anggaran. Tim Liputan, Metro TV. Korupsi ada lagi terkait dengan buruknya manajemen kebun binatang di Indonesia yang ternyata bukan cerita baru. Ya betul Sylvia, dan ini yang terbaru adalah matinya seekor gajah di kebun binatang Bandung, Jawa Barat. Sementara di kebun binatang Yogyakarta, seorang petugas kebun binatang mengkorupsi uang makan harimau sehingga harimau koleksi kebun binatang kelaparan dan kurang gizi. Kok temu pawannya loh ya? Kasus penggelapan uang makan 5 harimau ini terungkap ketika pawang harimau curiga dengan kondisi fisik kelima harimau yang semakin menurun. Selain kondisi berat badan yang tidak normal, 5 harimau ini sering terlihat gelisah. Saat ini kelima harimau milik kebun binatang Gembira Loka Yogyakarta telah dirawat secara intensif dari pihak pengelola kebun binatang. Selain itu, pelaku yang bekerja sebagai petugas pemberi makan juga telah diamankan di Polsek Kota Gede Yogyakarta. Pelaku mengaku nekat menggelapkan uang jatah makan harimau untuk membayar angsuran kredit mobil dan 2 kendaraan bermotor. Modus penggelapan ini berupa mengurangi jatah makanan berupa daging sapi yang seharusnya diberikan sebanyak 17 kg perharinya. Oleh pelaku, uang jatah makanan harimau hanya dibelikan daging sapi segar sebanyak 5 kg. Punya uang untuk belanja, jadi yang harusnya saya taruhlah yang harusnya saya belikan untuk 17 kilo, saya belikan cuma 5 kilo.
Tapi kalau yang rutin sampelnya yang untuk wedding time tiap tanggal merah, hari besar itu saya adakan semua. Pelaku mengaku sudah memotong jatah makan harimau sejak bulan Juni 2015. Setiap minggunya, pelaku mengantongi 3 juta rupiah dengan total uang yang sudah digelapkan sebesar 90 juta rupiah. Atas perbuatannya ini, pelaku SG dijerat pasal 372 tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Huda Susang Purwito, Metro.